Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aijestri dengan NIM L0212311010. Di sini saya akan menjelaskan tentang genetika populasi dan juga struktur genetika. Jadi yang pertama itu pengertian dari genetika populasi. Jadi genetika populasi ini merupakan cabang ilmu genetika yang membahas tentang transkripsi bahan genetik pada ranah populasi, seperti adanya pewarasan sifat dan karakteristik suatu indukan kepada keturunannya. Genetika populasi ini juga mempelajari tentang komposisi genetika suatu populasi dan juga perubahannya sebagai akibat adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Selanjutnya itu genetika dan struktur genetik. Jadi genetika pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan dan hewan sendiri, berada di dalam sel, yang mana untuk hewan sendiri itu berada di inti sel, membran sel, sitoplasma, dan juga nukleus. Sedangkan pada tumbuhan, genetikanya itu berada di dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan inti-inti sel. Untuk melihat genetika pada suatu populasi itu dapat kita lihat pada inti sel dan juga pada sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat organel yang terlibat, yaitu inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Organel tersebut berada pada hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya ada jenis kromosom. Jadi kromosom itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada autosom. Autosom ini merupakan jenis kromosom yang bertujuan untuk membentuk karakter tubuh. Nah, pada jenis kromosom ini itu membelah secara mitosis. Pembelahan mitosis ini merupakan suatu pembelahan di mana sel mitosis akan menghasilkan dua anakan dengan karakter yang sangat identik atau sama persis dengan indukannya. Dan yang kedua itu ada jenis kromosom gonosom, yang mana jenis kromosom ini itu membentuk jenis kelamin pada suatu spesies. Pada jenis kromosom ini itu dapat membelah secara meiosis. Jadi pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan di mana sel miosisnya akan menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari indukannya. Selanjutnya itu ada kromosom. Jadi kromosom merupakan DNA yang dikemas di dalam suatu lapisan. Tetapi di dalamnya itu bukan hanya DNA, di situ juga ada protein. Jadi DNA ini dikemas di protein histon agar tidak kusut atau tersekat. Karena jika suatu DNA itu sudah mengalami kerusakan, maka spesies tersebut bisa mengalami kelainan pada tubuhnya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa DNA ini berpasangan atau bisa disebut sebagai double helix. Berikut tampilan DNA. Jadi lembaran ini dapat dikatakan sebagai helix. Dan ini disebut sebagai jembatan kecil atau basa nitrogen. Kenapa dikatakan basa nitrogen? Karena pH-nya itu sudah berada di atas 7. Dan juga kenapa dikatakan nitrogen? Karena di setiap basa nitrogennya ini mengandung elemen nitrogen. Nah, helix ini merupakan gabungan dari 3 elemen, yaitu gula, fosfat, dan juga basa nitrogen. Jadi gula pada DNA ini tersusun atas jenis gula deoksiribosa, dan sedangkan fosfatnya itu sendiri bersifat asam karena pH-nya itu sudah berada di atas 7. Selanjutnya itu DNA. Jadi DNA itu merupakan deoksiribosa nucleic acid, atau yang saya jelaskan tadi itu deoksiribosa ini merupakan susunan dari gula, sedangkan nucleic itu merupakan nukleotida, dan acid itu merupakan asam. Jadi di sini itu jelaskan bahwa tiap satu helix itu disebut sebagai nukleotida. Dan DNA ini merupakan nukleotida yang berulang-ulang. DNA juga merupakan polimer dengan struktur tersusun atas subunit monomer yang berulang. Selanjutnya jembatan ini sendiri itu tersusun atas 4 basa nitrogen, yaitu di mana adenin berpasangan dengan timin,
guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, keempat pasangan ini itu disebut dengan ikatan hidrogen. Dan selain ikatan hidrogen, di sini juga ada ikatan yang disebut fosfo di eksternal. Nah, selain itu DNA juga memiliki kemampuan bisa membelah diri. Pada dua ikatan tersebut yang saya jelaskan tadi itu mereka dapat melepas ikatan hanya dengan suhu yang tinggi yang berkisar antara 96 sampai 98 derajat. Selanjutnya itu satu kodon itu bisa menyajikan asam amino, yang mana asam amino ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada asam amino esensial dan juga ada non esensial. Serta DNA ini sebelum terbentuk itu awalnya menjadi RNA. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.